Oke, judul daripada firman Tuhan pagi hari ini adalah God is our judge. Kita masih dalam seri bulan November yaitu God is, Allah adalah apa buat kehidupan saudara. Dan hari ini temanya cukup menyeramkan. Ya, Tuhan adalah hakim ya. Dan itu sudah ada gambar palunya ada di sana. Nah, saya akan mulai dengan nanti sebuah gambar yang berhubungan dengan judul ini God is our judge. Kata judge atau hakim selalu berhubungan dengan justice. Setuju? Judge atau hakim itu berhubungan dengan kata justice. Justice adalah keadilan. Amin Riverside. Jadi hakim selalu berhubungan dengan keadilan. Saudara kenal dengan orang ini? Hah? Iya. Ada yang bilang judge bow, ada yang bilang justice bow. Ya, mungkin ada yang ngerti dengan tulisan cacing-cacing itu. Ada yang bisa menerjemahkannya, mungkin ada yang paham, nggak tahu tulisannya apa itu. Tapi ini sangat legend banget, bukan hanya filmnya yang terkenal di era tahun 90-an. Kalau saya nggak salah tadi saya cek, 93, 94. Ini ada film serinya, drama kalau nggak salah ini drama. Tapi saya baca-baca di artikel, orang ini ada pernah hidup di zaman dinasti Song. Dan dia merupakan hakim yang wise and fearless. Dia hakim yang adil dan tidak kenal takut untuk apa? Untuk memberantas injustice. Memberantas ketidakadilan dan dishonesty. Memberantas ketidakjujuran pada zaman dinasti saat itu. Dia tidak disukai oleh kaisar-kaisar atau raja-raja karena dia selalu mengutak-atik ketidakadilan dan ketidakjujuran yang ada dalam pemerintahan saat itu, sehingga ini orang yang sangat kontroversial ya. Kalau saudara nonton filmnya, ini orang yang sangat kontroversial. Saya tahu film ini waktu muncul mungkin ada beberapa saudara yang belum lahir waktu itu ya. Nah, ini orang yang sangat kontroversial, namanya Justice Bow. Dari film ini saya bisa menyimpulkan bahwa manusia memiliki kebutuhan akan keadilan. Setuju? Dan selalu mencari keadilan tersebut, bahkan menuntutnya. Jadi manusia itu ada kebutuhan dalam hati mereka akan keadilan dan selalu mencari keadilan dan bahkan menuntutnya. Bukti di dalam sebuah keluarga selalu ada ketidakadilan yang kita tuntut ya, yang kita cari di sana dari mulai anak-anak kecil. Saudara masih ingat atau saudara waktu kecil atau anak saudara? Ya, waktu saudara kasih coklat, satu bar itu, satu batang itu, terus saudara bagi dua buat kakak dan adenya, kemudian yang adenya lihat kakaknya dapat 1,5 mm lebih panjang daripada adenya. Terus adenya bilang apa? Not fair, tidak adil. Ya, kakak punya lebih panjang, saya punya lebih pendek. Ya. Ketidakadilan ada dalam keluarga. Dalam hal-hal yang paling simpel. Kamu kerja cuma segitu, saya kerja lebih banyak. Ketidakadilan, menuntut. Di masyarakat, saudara tahu semua demo yang terjadi. Baik di Bali maupun di Jakarta yang paling sering. Kira-kira intinya apa? Ketidakadilan mereka menuntut. Di negara, di dalam pemerintahan. Di dalam gereja. Ya, terjadi hal demikian juga. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, ada satu kitab namanya Hakim-Hakim. Yang isinya adalah bangsa Israel menuntut keadilan karena merasa ada yang tidak adil. Dan mereka memunculkan berapa belas hakim-hakim yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi semua manusia menuntut keadilan. Maka ada satu kalimat di dalam kitab Perjanjian Lama bilang begini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara pernah dengar kalimat itu? Mata ganti mata, gigi ganti gigi supaya impas. Kalau mata ganti mata, setiap orang dalam dunia ini mempraktekkannya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka pada akhirnya semua yang hidup dalam dunia ini buta dan ompong. Benar gak sih? Akan buta dan ompong karena semua ada gigi yang tanggal, dia akan balas menanggalkan gigi yang di sana. Ada yang mata yang dicolok, dia akan membutakan mata yang di sana. Sehingga semua buta dan ompong. Saya akan mengangkat sebuah kisah
dalam perjanjian lama mengenai seseorang yang mengalami ketidakadilan, yaitu dia mau dibunuh, niatnya mau dibunuh, kemudian akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya, bukan dijual oleh teman-temannya, bukan. Bukan dijual oleh sepupunya, bukan. Dijual oleh saudara-saudaranya, yaitu kisah daripada Yusuf. Dan saya ambil dari Kejadian pasal 50 saja untuk bagaimana pertemuan atau perjumpaan kembali, reunion, family reunion antara saudara-saudara yang berbuat ketidakadilan kepada Yusuf, dan Yusuf yang merasakan ketidakadilan itu bertemu kembali dengan saudara-saudaranya ini. Nah, saudara, mungkin saya kasih flashback sedikit ceritanya. Jadi Yusuf ini mempunyai special gift. Dia dreamer, tukang mimpi. Dia mimpi bahwa dia akan menjadi penguasa, seorang raja, dan saudara-saudaranya termasuk orang tuanya itu menyembah dia. Mereka begitu marah. Ini mimpi macam apa bahwa kita semua yang lebih tua dan termasuk orang tua harus sembah kamu. Akhirnya singkat cerita mereka bermufakat, ya, berdiskusi, kita bunuh aja nih tukang mimpi nih. Supaya dia dan mimpinya sirna lenyap dari muka bumi. Dan saudara-saudaranya ini pada satu kali Yusuf datang mengunjungi mereka di sebuah padang gurun, di sebuah padang. Dan mereka bermufakat untuk bunuh dia. Tapi ada salah satu saudaranya bilang, jangan, gak usah dibunuh lagi. Kita buang dia dalam sumur yang kosong itu aja. Dan mereka buang dia dalam sumur itu. Karena mungkin Yusuf waktu itu masih kecil, ya, belum bisa melawan. Saya nggak tahu dengan cara pakai obat bius, formalin atau apa, nggak tahu tuh. Pap, pingsan, masuk dalam sumur. Kemudian ada orang-orang yang lewat, mereka jual dia. Mereka jual saudaranya sendiri. Penjualnya adalah kakak-kakaknya, yang dijual adalah adiknya yaitu Yusuf. Singkat cerita, dia dikhianati, masuk dalam sumur, diangkat keluar, dijual. Kemudian orang-orang ini bawa ke Mesir. Dia bekerja, Yusuf bekerja pada sebuah rumah yang saudara tahu di dalam rumah itu terjadi sebuah kejadian yang sangat unik sekali. Saya bilang unik. Karena biasanya kucing dikasih ikan tidak pernah melewatkan menu itu. Tapi kali ini kucing dikasih ikan, kucingnya gak mau. Tante Potifar datang menggoda Yusuf yang masih muda. Yang masih orang bilang darah mudanya masih menggelegar, bergolak. Tapi Yusuf menolak dan dia difitnah. Bahwa dia ingin memperkosa tuan rumah. Padahal tuan rumah mau memperkosa pembantu ini. Dari sumur diangkat keluar, masuk dalam penjara beberapa tahun kemudian. Singkat cerita, dia mentafsirkan mimpi daripada beberapa orang di situ dan dia dibawa ke dalam istana untuk menafsirkan mimpi daripada raja yang berkuasa pada situ. Dan benar arti mimpi itu, dia diangkat menjadi the second man, orang kedua di kerajaan Mesir. Dia punya power, dia punya kedudukan. Dan ceritanya mulai dari sini. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, ayah mereka Yakub telah mati, berkatalah mereka. Jadi waktu mereka tahu ayah mereka mati, ini Yusuf sekarang masih hidup. Dan dia jadi orang yang paling berkuasa di Mesir dan saudara-saudaranya ini lagi datang ke Mesir dalam kebutuhan mau makan karena terjadi kelaparan yang hebat pada saat itu. Jadi mau gak mau mereka butuh Yusuf, mereka harus ketemu Yusuf. Dan pada saat waktu mereka ketemu Yusuf mereka gak kenal. Yusuf yang memperkenalkan diri mereka bahwa ini aku. Dan setelah saudara-saudaranya tahu Yusuf masih hidup, kejahatan, crime, ya, kriminal berapa tahun yang lampau itu muncul semua di permukaan. Itu seperti kalau di ruang investigasi berkas-berkasnya dinaikin kembali ke atas dan kita periksa ulang. Dan saudara-saudara bilang, bahaya nih. Boleh jadi Yusuf akan mendendam, katakan menendam. Riverside katakan menendam. Dan membalaskan, katakan membalaskan. Sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara perhatikan, saudara-saudara Yusuf benar-benar tahu sistem yang bekerja di dunia ini tentang keadilan, yaitu balas dendam. Dunia bilang kalau mata dicolok ganti mata.
gigi ditanggalkan, ganti gigi. Dan otomatis saudara-saudaranya Yusuf bilang, ini waktunya revenge, balas dendam. Karena kita sudah hianati dia, jual dia, dan sekarang dia lihat kita sebagai terdakwa di sini. Dia pasti balas dendam. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Mereka ketakutan, saudara-saudaranya Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Nah, mereka mencoba negosiasi dengan Yusuf. Ya, memperingan hukumannya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Dosa apa? Dosa ketidakadilan yang mereka lakukan kepada Yusuf. Mereka jual dia, mereka hianati dia, masukin dia dalam sumur. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah mereka. Kasih amnesti dong. Kiranya kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang-orang berkata demikian kepadanya. Waktu Yusuf dengar bahwa saudara-saudaranya ini minta keringanan hukuman karena mereka tahu mereka sudah salah menjual saudaranya sendiri. Yusuf nangis. Saya nggak tahu nangis ini nangis karena rindu dengan mereka atau nangis menahan keinginan balas dendam kepada mereka. Ya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud. Mereka datang rame-rame sujud di depan Yusuf serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Padahal mereka adalah kakak-kakaknya Yusuf. Mereka sujud. Anyway, pada saat mereka berkata begini, mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Mereka datang sujud kepada Yusuf. Let us be your servants. Ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, ini perkataan yang sangat kontroversial, berbeda dengan perkataan orang-orang yang hidup di dunia ini. Betul? Kalau orang-orang yang hidup di dunia ini bilang, begitu sujud, bagus, sujud lebih lama, pengawal, bawa rantai ke sini. Gergaji jari-jari mereka semua, mungkin begitu ya. Jangan kasih makan, ya. Kasih minum air saja, air sumur cukup, gak usah yang airnya udah mateng. Biar sakit perut, diare semua, mati mereka dalam penjara. Tapi Yusuf berkata apa? Jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Mungkin dalam Yusuf lagi marah juga, kesel. Lulu ini yang membuat aku masuk sumur, masuk penjara. Hadir sekarang di sini, tapi dia masih ingat tentang Allah. Dan dia berkata bahwa akukah pengganti Allah? Dalam bahasa Inggris bilang, for am I in the place of God? Apakah aku ada di tempatnya Allah? Apakah aku berada di kursinya Allah sebagai apa? Hakim. Untuk mengadili engkau, untuk menjatuhi hukuman kepada engkau. Ayat 20, memang ya Yusuf tidak deny. Ingat, Yusuf tidak lagi sakau atau lagi teler terus dia lupa kejahatan daripada saudara-saudaranya. Dia nggak lupa, dia bilang, memang betul. Kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Dia masih ingat betul berapa tahun yang lampau. Dia waktu nangis, kakak lepas, kakak jangan buang aku dalam sumur. Kakak peduli amat, bodoh amat, plung masuk di sumur. Dia tahu itu perbuatan jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu apa? Yusuf jadi penguasa, mereka datang kepada Yusuf butuh bantuan. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu perhatikan, cuman beberapa belas saudaranya, sekarang Yusuf bisa melihat bangsa yang besar. Wow. Yusuf bisa melihat satu skop, satu sudut pandang yang begitu besar dari cuma about family criminal. Dia bisa melihat ini sekarang menyelamatkan satu bangsa, one nation, bukan one family. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan tanggung makanmu, ya. Dan makan anak-anakmu juga. Jadi bukan mereka aja, anak-anak mereka juga semua ikut.
Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Lucu banget ya, yang mengalami ketidakadilan menghibur yang melakukan ketidakadilan. Terbalik ya ceritanya ya kan? Harusnya kan yang melakukan ketidakadilan, sudahlah Pak, ampuni, maafin kami ya. Dia hibur-hibur hati yang mengalami ketidakadilan kan. Karena dia kan yang dirugikan si Yusuf. Ya ampun ya, maaf ya, maaf ya. Peace gitu kan. Tapi ini terbalik. Yusuf yang mengalami ketidakadilan, yang dirugikan, yang difitnah oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Yang menghibur hatinya, yang usap-usap belakang mereka. Sudah, jangan pipis di celana, sudah. Ya, aku nggak bunuh. Kira-kira seperti itu saudara. Mari kita lihat. Yusuf pada saat ini memiliki hak dan kesempatan besar untuk apa? Balas dendam. Saudara tahu, di samping-samping Yusuf itu semua pengawal siap dengan pedang, siap dengan panah, siap dengan tombak. Yusuf begini aja, selesai. Betul? Cuma hak, selesai. Kubur. Betul? Tapi dia melepaskan hak balas dendam tersebut. Yusuf punya hak. Dia punya kesempatan. The time is come buat dia balas dendam. Tapi dia melepaskan hak balas dendam itu. Saudara tahu, hak yang terbesar di bumi ini adalah melepaskan hak. Halo Riverside. Hak yang terbesar yang saudara punya di muka bumi ini adalah melepaskan hak. Sehingga Yusuf berkata, "For am I in the place of God?" Apakah aku harus bisa mengambil kursi hakim itu? Gak bisa, dia bilang. Saya gak bisa. Karena kursi itu milik Tuhan yang adalah hakim yang sejati. Aku bukan hakim. Pertanyaan, hakim seperti apa Tuhan itu? Yang Yusuf begitu kagum, begitu menghargai, respect terhadap Allah adalah hakim. Hakim seperti apa Tuhan itu? Nah, saya mau ajak saudara ke cerita yang kedua. Jadi ini back to back story, yang satu di perjanjian lama, satunya di perjanjian baru. Jadi ada dua kisah sehingga kita akan pulang jam 2 nanti ya. Karena ada dua kisah. Bapak Ibu bisa bertahan? Boleh saya lanjutkan? Enggak boleh pun saya tetap lanjutkan. Oke, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saudara tahu cerita ini? Cerita perempuan yang ketangkap basah berzina. Saya bacakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan apa? Mengajar mereka. Ayat ketiga, ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya, mereka yang bawa ini, bawa apa? Bukan bawa breakfast. Ya, ahli Taurat dan orang Farisi bukan bawa bubur ayam dan kopi susu. Wah. Mereka bawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Itu ada maksud tuh, kenapa di tengah-tengah. Ayat 4. Lalu berkata kepada Yesus, ya sudah taruh di tengah-tengah terdakwa perempuan berzina itu. Lalu mereka berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah. Bukan tertangkap kering. Lagi basah-basahan. Ketika ia apa? Sedang berbuat zina. Jadi saudara perhatikan baik. Ini saya nggak mau ngajak saudara untuk berpikir, membayangkan imajinasi segala macam ya. Tapi lagi berbuat. Jadi mereka waktu gerbek itu lagi berbuat. Sedang kan? Kata sedang. Oke, kenapa saya harus penekanan di situ? Oke ya. Pertama kita lihat dari beberapa ayat ini. Para ahli Taurat, orang Farisi ini datang kepada Yesus. Mereka memposisikan Yesus sebagai hakim. Betul gak? Betul gak? Perempuan itu ditaruh di tengah-tengah.
terus disodorkan kepada Yesus karena ini terdakwa. Dan secara tidak langsung mereka mengatakan, Yesus kamu sekarang jadi hakim, tolong hakimi perempuan ini. Jadi mereka memposisikan Yesus sebagai hakim. Nah mari kita lihat ayat kelima. Musa, ini kata orang Farisi, dalam hukum Taurat memerintahkan kita. Jadi mereka ini tahu betul hukum Taurat. Ya, apa isinya? Untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Mungkin sambil ngomong, tunjuk tuh perempuan. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, mereka tanya kepada sang hakim Yesus. Ketangkap basah, sedang berbuat hakim menurut hukum ya yang tertulis. Ini harus dilempari batu sampai mati menurut hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Saya cari dalam perjanjian lama. Hukum itu ada enggak? Ada. Ada, tapi bunyinya begini saudara. Bunyinya gini, Ulangan 22 ayat 24. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa, mereka keduanya. Kan berbuat zina kan? Zina kan mesti dua kan? Nggak bisa satu. Kalau satu itu bukan zina namanya. Itu lain lagi istilahnya kan? Ya kan? Ini dua. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Ada hukumnya. Oke? Tapi yang lucu mereka bawa perempuan ini cuman sendirian. Saudara baca ayat ketiga. Membawa kepadanya seorang perempuan. Lah hukum Musa bilang mesti dua katanya gitu kan. Ini cuma satu. Satunya kemana? Oke. Saudara baca ayat kelima. Mereka mengutip hukum Musa aja udah terbalik-balik. Kata hukum Musa bilang lempari perempuan-perempuan demikian. Padahal hukum Musa bilang laki dan perempuan. Karena kan berbuat zina. Lakinya kemana? Pertanyaan yang baik dan PR buat saudara pulang ke rumah ini. Cari laki-laki itu. Sampai dapat. Karena kalau tidak, maka persidangan ini tidak bisa dilanjutkan. Karena kenapa? Tidak sah. Karena ketangkap basah saudara. Yang satunya kemana? Jadi saudara lihat persidangan ini sangat lucu. Kutip hukumnya aja udah salah. Melempari perempuan-perempuan demikian. Padahal ada laki-lakinya. Yang kedua, bahwa terdakwa aja cuma satu. Dan mereka memposisikan Yesus sebagai hakim. Oke, selesai khotbah saya. Belum. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau saudara lihat ayat kelima ini, saya bisa menyimpulkan para ahli Taurat orang Farisi memposisikan Yesus sebagai hakim dan mereka memposisikan diri mereka sendiri sebagai pendakwa. Betul? Pendakwa yang juga ikut menghakimi terdakwa, yaitu perempuan berzina itu. Ada satu tulisan yang saya pernah baca bahwa laki-laki yang mereka tidak bawa ke ruang pengadilan itu atau persidangan itu, kemungkinan besar orang itu punya kuasa, punya power, punya uang, punya nama, sehingga mereka meloloskan dia. Make sense? Punya uang, semuanya beres dan bebas. Ada amen jemaat Riverside? Nggak berani jawab. Padahal dalam hati kecil saudara-saudara, iya saya juga punya pengalaman demikian. Betul? Daripada yang paling kecil saudara di persidangan karena saudara melewati rambu lalu lintas. Polisi datang, sidang kan langsung kan? Salah. Tenang Pak, ada uang, damai sejahtera Allah turun ke bumi. Ini Pak ya. Saya tergelitik sekali bawa cerita ini. Boleh saya cerita mengenai tilang menilang? Satu saat, boleh gak cerita nih? Ya. Satu saat saya naik motor om saya, ini kejadian udah lampau banget awal 90-an. Nah saudara bisa tebak umur saya sekarang berapa.
Saya naik motor awal 90-an itu di kota Surabaya. Jadi saya cepat-cepat buru-buru pinjam motor om saya lupa bawa STNK. Ternyata di jalan itu ada sweeping. Dan polisi stop, tanya surat-surat, saya cuma punya SIM tapi nggak punya STNK. Langsung polisi bilang, tilang nih. Biasa, gertak kan. Anyway ada polisi gak di sini? Ya, dia kasih keluar buku putih itu kan. Ayo, nama siapa? Terus saya kelimpungan, waduh mati dah. Ini motor bakal ditahan, segala macam. Ini om saya pasti marah nih. Dan cepat sekali saya langsung berkreasi dalam otak saya. Ada uang, ada kedamaian. Ya kan? Saya langsung, jadi ini saya buka dompet saya menghadap ke jalan raya yang mobil lagi lalu lalang. Saya buka dompet saya cari uangnya gitu kan. Zaman itu saya kasih kalau nggak salah hampir 20.000 saya lupa gitu. Jadi sambil saya buka dompet menghadap ke jalan raya orang-orang lagi lewat dengan kendaraan itu. Polisinya cepat-cepat lari ke saya dan dia puter badan saya. Pak jangan menghadap jalan Pak, menghadap sini Pak. Saya panik, dia juga panik. Jangan menghadap jalan Pak, dia puterin badan saya gitu ya. Oh iya Pak ya, saya sambil gemeteran karena itu mungkin pertama kali saya kena tilang. Itu pengalaman pertama kali. Jadi saya putar badan, saya cari duit dia. Terus polisinya cuma sama temennya ngelirik-lirik sudah aman. Gitu kan. Saya ambil uangnya, saya lipat-lipat gitu kan. Masukin ini saya pegang, Pak udah Pak. Biasa kan saudara tahu kalimat saktinya apa? Minta damai. Padahal Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes, damai yang kuberikan tidak sama seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Dan saudara minta. Bukan dari Yesus, saudara minta dari polisi. Minta damai Pak. Dan saudara bayar. Sekarang mungkin harganya udah naik. Mungkin sekarang 50.000 atau 100.000 saya gak tahu lah saudara. Negonya gimana. Oke, sudah. Saya salam tempel langsung jadi waktu saya bilang minta damai. Otomatis dia punya tangan langsung maju. Tangan maju gayun bersambut. Pak, saya tempel uangnya, dia ambil uangnya. Yang anehnya kejadian berikutnya, SIM saya nggak dikembalikan. Tapi dia kasih saya satu kotak korek api. Jadi kotak korek apinya dia kasih ke saya. Saya ambil, saya kasih 20.000 kok dapat korek api. Saudara tahu, polisinya juga gugup. Instead of saya punya SIM dibalikin, dia kasih saya kotak korek api. SIM-nya dia kantongin. Dia kasih saya kotak korek api. Saya lari ke dia. Pak. Kan kalau damai kan dibalikin SIM-nya bukan kotak korek api. Oh iya. Jadi ternyata dua-duanya pengalaman pertama. Dua-duanya pengalaman pertama. Anyway, saya cerita itu mengenai tentang apa ya? Jadi lupa. Ada damai. Oke. Jadi para ahli Taurat dan orang Farisi ini mereka memposisikan mereka sebagai pendakwa yang ikut menghakimi perempuan berzina itu. Karena mereka yang bawa, mereka tahu dia salah, mereka kutip undang-undangnya, oke? Dan mereka menjudge, para ahli Taurat Farisi ini menjudge wanita itu. Ada sebuah quote yang bagus sekali bilang begini. What we judge outside guides to what we have inside. Apa yang kita hakimi di luar akan menuntun, memandu kepada apa yang kita punya di dalam. Penghakiman yang saudara lakukan keluar itu akan menuntun untuk trace back, ya. Apa itu? Trace itu apa? Halo, bantu saya. Trace itu apa? Melacak kembali apa yang mendorong saudara membuat penghakiman tersebut. Setuju? Apa yang mendorong kita, apa yang memotivasi hati kita untuk menghakimi. Seperti yang terjadi kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Dan pertanyaannya, apa yang ada di dalam hati para ahli Taurat? Kira-kira saudara tahu apa? Ayatnya lanjut, ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk apa? Nah ini yang ada di dalam hati para Farisi dan ahli Taurat. Untuk mencobai dia supaya
Mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ya, ini siapa? Yesus yang mereka angkat jadi hakim. Yang mereka posisikan sebagai hakim. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. What you judge outside guides to what you have inside. Ternyata yang ada di dalam hati para ahli Taurat dan orang Farisi adalah mereka ingin mencobai, menjebak, dan menyalahkan sang hakim. Umpannya cuma terdakwa perempuan berzina ini. Mereka bukan mau mencari keadilan. Setuju? Mereka hanya mau cari kesalahan yang ada pada diri sang hakim. Itu yang ada di dalam motif ahli Taurat dan orang Farisi. Kita lihat ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus menerus, saudara lihat, mereka keep asking, push terus kepada Yesus sang hakim. Ia pun bangkit berdiri, Yesus berdiri, udah penuh telinganya, dia bangkit berdiri lalu dia berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu, the first stone, kepada perempuan itu. Yesus katakan ini kepada semua yang hadir. Siapa yang tidak berbuat dosa, ambil batu dia yang pertama lempar perempuan ini dan hakimi. Yesus berkata ini kepada para pemimpin agama saat itu tentang pengalaman dengan dosa semasa hidup mereka. Ayo semua renungkan kembali, ingat kembali pengalamanmu dengan dosamu sendiri. Siapa yang tidak punya pengalaman dengan dosa, boleh lempar, put the first stone dan lempar. Dan ayat ke-8, lucu lagi ya. Lalu ia membungkuk pula, habis dia ngomong itu dia bungkuk, dia tulis-tulis di tanah. Sampai sekarang pun belum tahu Yesus tulis apa di tanah. Ya, yang pasti dia nggak tulis ini Budi, nggak mungkin ya. Saya kemarin diskus sama Pastor Antoni, ada kemungkinan dia tulis 10 hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Dia tulis di tanah tersebut. Jadi waktu dia tulis, sepertinya para pendakwa ini, ahli Taurat dan orang Farisi ini baca apa yang dia tulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, perkataan yang mana? Barang siapa yang tidak punya pengalaman dengan dosa, pergilah mereka seorang demi seorang. Seorang demi seorang meninggalkan ruang persidangan. Mulai dari yang mana? Tertua. Alkitab ngomong cantik banget. Ini gak iseng-iseng loh orang yang tulis Injil Yohanes ini. Sampai ditulis yang mulai dengan yang tertua, dia tahu persis. Memang yang tertua punya pengalaman lebih banyak daripada yang muda. Saudara paham? Karena dia hidup lebih lama. Sehingga pengalaman dosanya lebih banyak. Lebih kreatif. Lebih spektakuler daripada yang anak bawang. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Siapa yang tinggal di ruang persidangan? Sang hakim dan terdakwa. Pendakwanya out semua, berbaris, umur yang paling tua di depan, yang paling muda di belakang. Oke, lanjut. Ayat 9, sudah ayat 10. Saudara perhatikan, waktu para ahli Taurat orang Farisi dengar bahwa Yesus tanya pengalaman dosa mereka. Disinilah terjadi sebuah twist, ya, keadaan yang terbalik, di mana pendakwa yaitu para ahli Taurat orang Farisi sekarang berbalik menjadi terdakwa. Betul nggak? Betul nggak? Mereka keluar dari ruang persidangan mulai dari yang paling tua, itu bukti mereka juga terdakwa. Karena mereka punya apa? Pengalaman dengan dosa. Mereka tidak berbeda dengan terdakwa perempuan berzina itu. Sehingga pendakwa sekarang menjadi terdakwa. Dan yang tinggal hanya sang hakim dengan perempuan
berdosa. Nah saudara perhatikan baik, ini baik sekali. Saudara lihat ayatnya yang ke-9 ini. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri di situ dengan perempuan itu. Ini saudara mesti renungkan kalimat ini, bagus banget. Kenapa Yesus tinggal? Oke betul, dia hakim. Tapi Yesus tadi bilang bahwa siapa yang tidak berbuat dosa, lempar kan? Dan ternyata yang punya pengalaman dengan dosa semua keluar. Kenapa Yesus tetap tinggal? Disitulah membuktikan sang hakim ini tidak punya pengalaman dengan dosa. Ada amin Riverside. Hakim itu tahu persis posisi saya hakim tanpa dosa. Sehingga dia harus tinggal. Karena dia nggak punya pengalaman dengan dosa. Perempuan ini tetap tinggal karena dia terdakwa. Nah, yuk kita baca sekarang ayatnya yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang akan menghukum engkau?" Ayat 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Oke, saudara perhatikan baik-baik. Hukum Musa bilang apa? Rajam batu sampai mati. Yesus punya hak dan kesempatan untuk rajam perempuan itu? Punya. Pertama, dia sudah memenuhi kriteria untuk yang merajam. Kedua, dia punya kriteria dia nggak berbuat dosa. Karena kan tadi statementnya adalah siapa tidak berbuat dosa, lempari batu. Yesus nggak punya dosa. Tapi Yesus tidak mengambil batu dan melempari perempuan itu. Tapi malah dia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Perempuan ini mendapat amnesti yang besar. Dari hakim yang punya belas kasihan tapi juga adil. Nah, hakimnya belas kasihan gak Bapak Ibu? Hatinya baik gak? Punya belas kasihan gak? Punya belas kasihan, dia bebaskan. Dia suruh pergi, nggak menjalani hukuman, tidak menerima satupun batu yang kena kepalanya. Tetapi hakim ini juga harus adil. Adilnya apa? Hakim ini tahu bahwa keadilan harus ditegakkan, yaitu konsekuensi dosa harus dipenuhi. Benar gak sih? Yang berbuat dosa harus dirajam batu. Konsekuensi dosa nggak bisa dihilangkan. Dosa tetap dosa. Harus ada hukuman. Ya. Harus ada sesuatu yang dipenuhi, yang dipuaskan untuk hukuman terhadap dosa itu sebagai konsekuensinya. Bahkan Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa adalah maut. Konsekuensi daripada dosa adalah maut. Bukan hanya kematian secara fisik, tetapi kematian secara rohani. Saudara dan saya terpisah daripada sang pencipta atau Tuhan. Saudara perhatikan baik. Ketika dia berkata, "Pergilah, aku juga tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi." Maka pada saat itu, hakim itu sebenarnya mau mengatakan bahwa dosamu, konsekuensi dosamu, aku yang tanggung. Hakim tanpa dosa itu yang memenuhi, menanggung, memikul semua konsekuensi dari dosa terdakwa. Karena keadilan tetap harus ditegakkan, dosa harus dihukum, dan hukuman itu diambil oleh hakim yang tanpa dosa itu. Amin Riverside. Ini adalah kabar yang penuh dengan sukacita, kabar baik, membebaskan, melegakan. Membuat saudara pulang tidur malam hari ini lebih nyenyak daripada malam sebelumnya. Yaitu kita punya konsekuensi ditanggung oleh sang hakim yang tanpa dosa itu. Kesimpulan, ada 3 peran dalam cerita ini. Peran yang pertama adalah kelompok ahli Taurat, setuju? Orang Farisi yang merasa diri mereka paling benar, paling baik, paling suci. Di mana mereka tadi memposisikan diri mereka dari pendakwa, tapi akhirnya juga menjadi terdakwa.
Karena Yesus berkata, barang siapa tidak berbuat dosa, tidak punya pengalaman dengan dosa, lempar batu, ternyata mereka semua ketahuan. Punya pengalaman dengan dosa, mereka semua terdakwa juga. Peran kedua adalah perempuan yang berdosa itu. Terdakwa yang sudah hancur, terima nasib, dan tidak ada harapan juga masa depan. Setuju Bapak Ibu? Saudara bisa coba membayangkan kalau saudara posisi perempuan berzina itu. Kira-kira ada masa depan apa lagi kira-kira? Ada masa depan? Enggak. Terima nasib, cuma tutup mata. Kapan kepala gua pecah? Betul? Dia cuma terima nasib. Dia terdakwa yang sudah enggak punya pengharapan. Aku harusnya mati. Aku harusnya dihukum sampai mati. Dan peran ketiga adalah hakim tanpa dosa, yaitu Yesus Kristus. Mari kita lihat solusi untuk para terdakwa. Yang pertama solusinya adalah Yesus sebagai hakim telah memberikan belas kasihan dan pengampunan terhadap para terdakwa, yaitu kita semua lewat karya salibnya. Amin Bapak Ibu. Di salib itulah konsekuensi terdakwa ditanggungkan kepada sang hakim sendiri yang tidak berdosa. Dan kita menerima dan mengalami pengampunan dari sang hakim yang baik tapi juga adil. Kata kuncinya adalah saudara dan saya harus menerima dan mengalami belas kasihan, kebaikan, pengampunan, dan keadilan daripada sang hakim itu. Amin. Saudara harus bisa mengalami, saudara harus mengalami terlebih dahulu. Bagaimana sang hakim itu harusnya menghukum kita. Tapi konsekuensi hukuman itu dia limpahkan buat dirinya. Kita dibebaskan dan kita harus mengalami. Bukan tahu, mengalami. Yang kedua, solusinya bagi terdakwa adalah hasil dari saudara dan saya diampuni oleh sang hakim akan memberikan cara pandang yang baru buat saudara dan saya yang sedang mengalami ketidakadilan untuk bisa mengampuni dan tidak membalas. Seperti yang dialami oleh Yusuf tadi. Memang betul kamu mereka-reka yang jahat buat diri saya. Kamu mendesain sebuah plot yang jahat buat saya. Untuk saya mengalami ketidakadilan. Tapi Allah mereka-reka sesuatu yang baik. Di balik semuanya itu. Untuk mendatangkan kebaikan. Cara pandang yang baru ini hanya bisa didapat kalau saudara dan saya mengalami terlebih dahulu kasih, pengampunan, belas kasihan dari sang hakim. Amin. Kalau saudara dan saya tidak mengalaminya terlebih dahulu, susah buat saudara tidak balas dendam. Kita akan cenderung ya, akan benar-benar niat ya, tidak bisa melawan ya hawa nafsu kita untuk balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kita hanya bisa punya cara pandang baru ini ketika poin pertama tadi. Kita ngalamin, kita tahu, kita sadar. Oh, sang hakim itu mati buat konsekuensi dosa saya. Konsekuensi pengalaman saya dengan dosa, dia tanggung. Padahal dia gak berbuat dosa. Dan solusi yang ketiga, poin yang ketiga. Dengan menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya hakim, maka kita semua sebagai terdakwa tidak cepat menghakimi orang lain karena kita semua sama-sama terdakwa. Amin Riverside. Amin. Kita tidak akan cepat-cepat dengan mudah tunjuk jari kepada orang lain dan bilang, "You're wrong. I judge you." Karena kenapa? Kita jadi tahu diri. Kita semua sama-sama terdakwa. Seperti para ahli Taurat dan Farisi itu. Dari pendakwa berubah menjadi sama-sama terdakwa.
Don't judge someone just because they sin differently than you. Jangan menghakimi orang lain hanya karena dosanya berbeda rupa, berbeda jenis, berbeda bentuk dengan punya saudara. Mungkin lebih ngeri punya kita yang di dalam hati. Cuma beda warna saja. Dengan kata lain, kita tahu sama tahu. Kita semua sama-sama terdakwa. Betul, fakta mengatakan bahwa ketidakadilan itu menyakitkan. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju? Uang saudara diambil, dibawa lari oleh orang lain. Tidak adil. Sakit gak saudara? Sakitnya di mana? Ayo tunjuk di mana? Di mana sakitnya? Di sini Pak, di sini. Kadang-kadang dia suka serang di sini kalau malam-malam, ya kan? Kalau malam-malam bangun dia suka serang di sini. Kadang-kadang dia serang di sendi-sendi lutut Pak. Betul? Emang betul, kita nggak menyangkal seperti Yusuf tidak menyangkal bahwa betul ketidakadilan itu menyakitkan. Tapi saudara mesti ingat satu hal, Allah tetap adalah hakim yang baik dan juga adil. Amin. Saya mau ajak kita baca ayat yang terakhir ini. Saya kasih keluar semuanya aja. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat terakhir ini menarik sekali. Dia bukan bilang begini, jangan kamu kalah terhadap ketidakadilan. Dia nggak bilang ketidakadilan ya, tapi dia bilang kejahatan. Kejahatan itu artinya lebih universal. Karena Rasul Paulus tahu, dari ketidakadilan bisa muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Yang saudara ciptakan di dalam hati saudara. Amarah, dendam, betul? Sakit hati, kecewa. Yang saudara rasakan dan melukai diri saudara sendiri. Dan dia bilang, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan siapa kira-kira? Bukan kebaikan kita. Kebaikan daripada hati sang hakim yang adil dan baik. Saya ada beberapa foto. Ini ada sebuah kisah yang menarik terjadi di Amerika. Ray and Fay Donovan. Di mana mereka satu saat mereka punya anak yang di foto yang pojok sini. Si Chris itu keluar dengan saudaranya. Mereka ini kalau nggak salah bukan di Amerika, sorry. Ini di UK. Mereka berdua saudara ini jalan ketemu dengan sebuah geng. Ada belasan orang dan mereka dipalak dan dibully dan dipukulin, ya, dibegal sampai akhirnya si Chris ini menurut penuturan kepalanya tuh diinjak di trotoar dan mati. Suami istri orang tuanya mereka Ray and Fay sangat terpukul dan kehilangan. Mereka sangat marah. Saya baca story-nya itu waktu mereka pas polisi datang ke rumah mereka kasih tahu bahwa anakmu mati di pinggir jalan. Mereka pergi lihat. Pulang si istrinya si Fay masuk ke kitchen, dia smash all the tools di dalam kitchen itu dia hancurkan karena dia marah sekali dengan geng itu yang membunuh anaknya. Saudaranya bisa diselamatkan tetapi si Chris nggak bisa. Beberapa tahun kemudian si Ray dan Fay bertemu kembali dengan killers, para pembunuh anak mereka. Ketangkap 3 orang, yang lain hilang. Dan 3 orang ini mereka peluk dan mereka maafin. Ada di YouTube, saudara bisa lihat nanti. Dan mereka bilang kepada para pembunuh itu, I forgive you. Perlu kekuatan yang lebih besar, energi yang lebih besar, keberanian lebih besar untuk memaafkan
daripada dimaafkan. Setuju? Dan saya percaya Ray and Fai, mereka adalah Kristen, orang Kristen. Dalam cerita mereka itu, mereka start dari karena hati kami sudah dijamah, diubah terlebih dahulu oleh Kristus yang telah mengampuni kami. Gambar yang kedua, kalau yang tadi terjadi di UK, di luar negeri, di Inggris. Yang kedua ini terjadi di Indonesia, saudara. Ya, dan korbannya adalah yang paling kiri dan tengah, yaitu ayah dan adik yang mereka dibunuh, mereka dipenggal dalam sebuah kejadian konflik agama pada tahun 99. Dan ini adalah kisah yang nyata dan berat untuk diterima oleh yang tersisa satu yang sebelah kanan ini. Karena tidak gampang untuk menerima sebuah kejadian, pengalaman, fakta bahwa ayah dan adiknya dibunuh sekaligus oleh para perusuh-perusuh tersebut. Nah, kalau saudara tahu di Indonesia khususnya wilayah timur di Maluku tahun 99 terjadi kerusuhan dan orang tua ayah dan adik ini dibunuh dan tinggal sendiri anak yang paling kanan ini yang bergumul dan anehnya anak tersebut tidak merasakan kebencian atau kemarahan atau dendam kepada para pembunuh-pembunuh orang tua dan adiknya. Ini hanya bisa mungkin terjadi kalau mengalami kasih pengampunan daripada Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang sudah di luar nalar manusia, di luar akal sehat manusia. Dan anak yang pakai dasi ini adalah saya sendiri. Gak mirip ya? Gak mirip? I can tell you the long story tapi waktu sudah habis, saudara mesti makan siang. Walaupun tadi saya bilang kita pulang jam 2 itu bohong aja. Kita baca kalimat yang terakhir untuk kita menutupi firman Tuhan pada siang hari ini. 1, 2, 3. Hanya setelah kita mengalami, halo 1, 2, 3. Hanya setelah kita mengalami terlebih dahulu pengampunan dan belas kasihan Sang Hakim yang agung, barulah kita dapat mengakuinya sebagai Hakim yang adil. Begitu yang terjadi dengan Ray and Fai Donovan kehilangan Chris, anak mereka. Mereka tahu ketidakadilan yang jadi hakim hanya Tuhan. Dan juga yang terjadi dengan orang-orang yang di Maluku tadi, bahwa ketidakadilan terjadi di mana saja. Tetapi hakim yang sebenarnya bukan kita, tetapi Allah adalah hakim yang baik, yang penuh belas kasihan, tapi juga adil. Dia menanggung konsekuensi hukuman tertimpa buat dirinya sendiri, supaya saudara dan saya dibebaskan dari penghukuman. Dan dia minta pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang dapat hidup damai dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita punya hakim yang baik dan adil. Terima kasih sudah dengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara.